tercantik di dunia ternyata bukan berasal dari Mesir, melainkan dari Italia. Menariknya, mumi itu memiliki kisah menarik. Mumi yang diklaim paling cantik itu dikenal dengan sebutan Rosalia Lombardo, yang merupakan seorang anak perempuan kelahiran 13 Desember 1918 di Italia. Rosalia yang kala itu masih berusia 2 tahun harus meninggal karena sakit pneumonia yang diderita. Untuk mengabadikan putrinya yang cantik, sang ayah Mario kemudian meminta Alfredo, salah satu pengawet manusia, untuk bisa mengawetkan sang putri. Kemudian, Rosalia pun dimasukkan ke dalam sebuah kayu dan ditutup kaca. Saat ini, mumi Rosalia diletakkan di Capucine Catacombs di Palermo, Italia. Dan mumi itu disebut sebagai mumi terindah yang pernah ada di dunia. Rosalia pun mendapatkan julukan Sleeping Beauty of Capucine Catacombs. Salah satu ahli mumi menuturkan bahwa rahasia mumi Rosalia bisa bertahan dengan baik adalah karena keterampilan Alfredo. Menurutnya, Rosalia diawetkan dengan menggunakan cara lain. Alfredo menyuntikkan campuran formalin, garam seng, alkohol, asam salisilat, dan gliserin ke tubuh Rosalia. Kalau dihitung-hitung, mumi itu sudah berumur 101 tahun. Bagaimana jika mumi yang sudah berusia lebih dari 2100 tahun masih terlihat segar? Shinzui dinyatakan menjadi mumi paling cantik di antara mumi lainnya yang sudah ditemukan. Mumi yang berusia 2100 tahun ini memiliki tubuh yang tidak hancur. Sosok yang dikabarkan hidup di dinasti Han sekitar 202 sebelum Masehi hingga 220 Masehi masih terlihat memiliki kulit yang utuh di seluruh tubuh. Organ tubuh Shinzui juga masih ada. Bahkan rambut dan bulu matanya pun masih terpasang dengan sempurna. Alasan mengapa tubuh Shinzui masih utuh, menurut ahli otopsi, disebabkan perlakuan terhadap jenazahnya yang sangat baik meskipun telah mati. Mendapat julukan The Diva Mummy, mumi Shinzui telah dibungkus dengan 20 lapisan kain sutra, direndam dalam cairan asam, dan disegel dalam 4 peti mati. Ditambah lagi dengan kubah yang berisi 5 ton arang dan disegel tanah liat, membuat makamnya begitu rapat sehingga tidak mudah ditembus air dan kedap udara. Dengan segala fasilitas itu, sangat wajar jika bakteri tidak mudah menyerang tubuh wanita yang dimakamkan di Changsha, Hunan, China ini. Tubuhnya nyaris sempurna seperti hidupnya yang diliputi penuh kemewahan. La Doncella, mumi yang nampak tertidur dengan posisi duduk dan telah dibekukan itu kini ada di museum di Argentina. Mumi yang dinamai La Doncella merupakan seorang gadis yang meninggal 500 tahun lalu pada ritual pengorbanan di Gunung Andes. Menurut para arkeolog yang menemukan mayat mumi di Argentina pada tahun 1999, gadis bersama 2 orang anak lainnya ditinggalkan di puncak gunung hingga kedinginan dan meninggal. Hal ini dilakukan sebagai persembahan kepada para dewa. Setinggi-tingginya ilmu manusia kadang masih tak berhasil memecahkan misteri alam. Untuk mengenal sejarah peradaban di muka bumi, beberapa peninggalan ini bisa jadi petunjuk namun membingungkan. Georgia Guidestone yang berada di Bukit Tandus, Hartwell, Amerika Serikat. Peninggalan ini berupa struktur batu setinggi 5 meter dan memiliki berat mencapai 20 ton. Keempat pilar berdiri dalam bentuk tanda tambah dan di dinding tengahnya tertulis perintah dalam 4 bahasa yang telah punah. Bahasa Sanskerta, Yunani kuno, Cuneiform Babilonia, dan hieroglif yang merupakan bahasa Mesir kuno. Benda ini dianggap sebagai monumen petunjuk kiamat karena tak seorang pun yang berhasil memecah bagaimana batu dengan 4 pilar ini berdiri dengan catatan perintah yang sempurna. Jepang juga punya catatan peninggalan yang membingungkan, yaitu Yonaguni Monument Underwater Ruins. Benda ini berada di dasar permukaan laut yang diperkirakan berusia sekitar 8.000 tahun. Semula banyak orang beranggapan ini merupakan fenomena alam. Namun, dalam penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa reruntuhan ini menunjukkan bukti buatan manusia. Tapi apa alasan membuat monumen di kedalaman laut?
Sampai saat ini belum banyak data dan informasi yang diketahui tentang reruntuhan monumen Yonaguni ini. Deretan patung Moai di Pulau Paskah, Chile juga jadi peninggalan yang membingungkan. Salah satu teori menyebutkan bahwa patung-patung Moai dibuat antara tahun 1250 Masehi hingga 1500 Masehi. Sebagian orang menganggap patung ini sengaja dibuat oleh orang-orang Rapa Nui yang merupakan jelmaan leluhur mereka. Namun, yang paling membingungkan adalah ukuran masing-masing patung mencapai 86 ton. Tak hanya itu, para ahli pun tak menemukan tanda-tanda patung itu bisa dibuat dengan ukuran yang berbeda, namun berat yang rata-rata sama. Peninggalan yang tak kalah membingungkan adalah Machu Picchu di Peru. Tak hanya unik secara histori, tapi juga menarik bila ditilik dari berbagai sisi. Ini merupakan kawasan metropolitan peradaban bangsa Inca di puncak Andes. Konon mereka berlari dari kejaran kerajaan Spanyol ke puncak Andes dan terisolasi dari dunia luas. Kota Machu Picchu diperkirakan dibangun tahun 1450 Masehi. Disebut-sebut kota ini pernah hilang ratusan tahun sebelum akhirnya ditemukan pada tahun 1911 oleh arkeolog Amerika Serikat Hiram Bingham. Tidak dipungkiri kecanggihan teknologi dapat membantu meringankan beberapa masalah manusia. Tapi, ada hal lain dari kecanggihan teknologi yang dapat menyebabkan hilangnya sebuah profesi. Seperti halnya profesi berikut. Sopir adalah sebuah profesi jasa yang sangat membantu bagi sebagian orang. Tapi, fungsi dari sopir kini bisa digantikan dengan kecanggihan teknologi. Mobil tanpa sopir atau self-driving car adalah kendaraan yang bergerak secara otomatis tanpa peran manusia di dalamnya. Mobil ini menggabungkan beberapa sensor untuk memahami lingkungannya seperti radar, GPS, sonar, hingga unit pengukuran inersia. Selain itu, mobil ini memiliki sistem kontrol yang canggih dalam menginterpretasikan informasi sensorik untuk mengidentifikasi jalur navigasi yang tepat. Tak hanya mobil pribadi saja, taksi dengan teknologi self-driving car juga sudah mulai beroperasi di China. Tak hanya sopir, pekerjaan sebagai SPG atau SPB juga bisa tergantikan oleh teknologi. Promobot misalnya, robot ini bisa bicara dan membantu para pembeli di sebuah toko saat mencari barang belanjaan yang diinginkan. Tak hanya itu saja, Promobot juga memberikan informasi promo dan memberikan kartu diskon kepada pembeli. Kalau tadi ada Promobot, sekarang ada robot kasir dengan nama Regirobo. Pembeli bisa memasukkan barang ke dalam keranjang khusus setelah menempelkan barcode produk di alat pembaca yang ada di keranjang. Kemudian, taruh keranjang di tempat yang sudah disediakan di kasir. Total harga yang harus dibayar akan muncul dan pembeli bisa membayar dengan uang tunai, kartu kredit, atau uang elektronik. Bagian bawah keranjang tersebut akan terbuka dan isinya seketika masuk ke dalam plastik yang siap diambil pembeli. Baru-baru ini, salah satu perusahaan teknologi terkenal telah memamerkan robot barunya yang dapat menggantikan chef. Robot tersebut diketahui memiliki kemampuan untuk membuat dan menyajikan mie di restoran. Nantinya, robot tersebut dapat membuat resep mie sendiri dengan mengkombinasikan berbagai sayuran, bumbu, dan juga daging. Tak hanya itu saja, perusahaan teknologi ini juga membuat robot pembuat kopi yang disediakan di kantor mereka. Lihat saja, robot tersebut dapat meracik kopi layaknya seorang barista. Alam menyimpan keindahan yang kadang tak bisa dijelaskan, membuat takjub tapi juga membuat penasaran. Beberapa tempat berikut ini merupakan keindahan alam yang secara kasat mata terkesan ajaib, tapi misteri ini tentu bisa dibongkar dengan logika ilmiah. Spotted Lake, Kanada, adalah danau yang memiliki mozaik bintik warna-warni.
Fenomena ini memang unik, namun secara ilmiah disebabkan oleh menguapnya air danau saat musim panas. Air danau yang menguap lantas meninggalkan deposit mineral yang mengendap di sekitar danau. Mineral-mineral yang terkonsentrasi dan mengendap ini kemudian mengkristal dan membentuk permukaan bermotif polkadot. Air terjun berdarah. Terdengar horor bukan? Tapi tunggu dulu, ada hal ilmiah yang bisa menjelaskan mengapa air terjun di Teller Glacier Antartika ini menghasilkan air berwarna merah darah. Dalam penelitian yang pernah dilakukan para ahli, ditemukan bahwa sumber air dari gletser ini adalah danau air laut yang terdapat di bawahnya. Seiring waktu, air asin ini mengambil sejumlah mineral dari bebatuan di dasar danau hingga menyebabkan reaksi karat. Alhasil, air jadi merah dari oksidasi besi dan saat tumpah akan terlihat layaknya darah. Danau Hiller Australia dengan warna bubble gum. Air ini sepanjang tahun akan berwarna pink. Ini bukan ilusi optik karena danau ini memang rumah dari berbagai jenis alga Dunaliella yang menghasilkan spektrum warna merah orange. Berbagai karoten yang dihasilkan pun berkontribusi pada rona kemerahan danau. Dalam penelitian lebih lanjut, ada mikroba Extremophile yang juga berpengaruh dalam pembentukan warna air danau. Rahasia di balik fenomena alam ini memang baru-baru benar diketahui pada 2013 lalu. Namun ternyata pada tahun 1900-an, danau pink ini digunakan sebagai tempat penyamakan kulit dengan pelarut kimia dalam produksinya. Indonesia adalah gudangnya hal-hal aneh dan gaib yang penuh mitos serta kontroversi. Sejak dahulu kala, sebagian masyarakat Indonesia percaya tentang hal-hal tidak wajar tersebut, mulai dari benda-benda mistis, tempat-tempat mistis, bahkan kerajaan gaib. Kerajaan gaib itu dipercaya ada di sejumlah titik di Indonesia. Usut punya usut, di dalam kerajaan itu diyakini ada makhluk tak kasat mata yang memimpin dan memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan, beberapa orang di Indonesia mengaku pernah sampai ke wilayah kerajaan itu. Kerajaan Laut Selatan. Dari seluruh kerajaan gaib yang ada di Indonesia, Kerajaan Laut Selatan mungkin adalah yang paling ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Mitos tentang keberadaan ratunya pun masih dipercaya oleh sebagian orang. Ada banyak versi di masyarakat tentang sosok penguasa Laut Selatan di Pulau Jawa ini. Salah satunya adalah adanya keterkaitan antara Kerajaan Laut Selatan dengan Kerajaan Mataram. Konon, Ratu Laut Selatan itu adalah keturunan Prabu Siliwangi. Pada saat itu, sang permaisuri tengah mengandung 2 orang putri. Yang satu dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan Pulau Jawa. Sedangkan yang satu lagi bernama Dewi Lanjar, penguasa utara pantai Jawa. Kerajaan Gunung Merapi. Tak dapat dipungkiri lagi, Gunung Merapi sejak dulu dipercaya memiliki hal-hal mistis. Konon, ada begitu banyak jin yang tinggal di gunung ini hingga membentuk suatu kerajaan. Oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi, lokasi yang dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para jin itu adalah di Pasar Bubrah. Lokasinya berada di dekat puncak Gunung Merapi. Jika dilihat secara kasat mata, maka yang terlihat hanyalah tumpukan bebatuan saja. Namun, penduduk lereng Merapi percaya tempat tersebut merupakan tempat yang paling besar aura mistisnya. Di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang.
Terdapat satu kerajaan gaib lagi yang dipercaya oleh masyarakat. Kerajaan gaib ini bernama Padang 12. Padang 12 sendiri merupakan sebuah daerah yang diselimuti pasir dengan luas 12 km persegi. Sama dengan kerajaan-kerajaan gaib lainnya, tempat ini pun begitu kental aura mistisnya. Masyarakat sekitar percaya kerajaan gaib ini dihuni oleh seorang limun, makhluk sebangsa jin muslim. Serangga identik sebagai hewan berukuran kecil dan sedikit mengganggu atau bahkan berbahaya. Namun, serangga ternyata tak melulu berukuran kecil. Beberapa serangga ini punya ukuran raksasa dan tak selalu berbahaya. Chalcosoma atlas atau kumbang atlas. Nama serangga ini diambil dari tokoh raksasa Yunani. Memiliki panjang mencapai 13 cm dan banyak ditemukan di Asia Tenggara. Yang menarik dari kumbang atlas ini adalah memiliki tanduk di kepalanya. Pada kumbang atlas jantan, tanduk biasa lebih panjang dan melengkung ke belakang. Sementara pada jenis betina umumnya hanya berupa tonjolan. Pohon palem adalah tempat favorit serangga ini. Tak berbahaya, namun tetap saja Anda harus waspada. Macropanestia rhinoceros adalah nama ilmiah dari serangga kecoa penggali raksasa atau kecoa badak. Dari jenisnya, kecoa ini punya bobot yang paling berat dan panjangnya mencapai 8 cm. Bedanya dengan kecoa lain, kecoa badak ini ternyata tidak memiliki sayap. Ia juga tidak dianggap sebagai hama. Sebaliknya, ia memainkan peran penting dalam ekosistem alam. Kecoa badak mampu menggali tanah hingga kedalaman 1 meter. Karena dianggap tidak terlalu berbahaya, di Australia, khususnya di Brisbane, kecoa ini banyak dijadikan hewan peliharaan. Kirkaldia derolei atau serangga air raksasa yang pernah viral karena dianggap membuat kulit berlubang saat kena gigitannya. Ini hoax, sebab isu ini ternyata hanya dikarenakan keunikan serangga ini yang kerap membawa telur mereka di punggungnya. Meski demikian, dalam jurnal Wilderness and Environmental Medicine 2010 menyebutkan bahwa gigitannya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Serangga jenis Belostomatidae ini memangsa jenis siput, ikan, katak, bahkan kura-kura. Museum Melbourne berhasil membiarkan beberapa serangga tongkat raksasa terpanjang di dunia dalam sebuah program pembiakan pertama di Australia. Jika Anda perhatikan, serangga ini nyaris tak terlihat saat ia menempel di dahan. Hal ini karena wujudnya yang menyerupai dahan itu sendiri. Dengan nama ilmiah, Extatosoma tiaratum, serangga ini memiliki panjang hingga 30 cm. Dengan ukuran yang fantastis itu, serangga tongkat raksasa sayangnya hanya bertahan hidup paling lama adalah 1 tahun. Sekali lagi, meski beberapa serangga raksasa ini tak terlalu berbahaya, namun tetap saja Anda perlu waspada saat menyentuhnya. Tempat-tempat ekstrim bisa jadi daya tarik seseorang untuk uji adrenalin. Tapi terbayangkah oleh Anda, jika ada orang yang memilih tempat ekstrim ini justru terkesan santai dengan aktivitasnya? Seolah tak ada takutnya, mereka tak hanya menaklukkan tempat tersebut, tapi juga menaklukkan dirinya sendiri. 3 remaja ini misalnya, John Cato, Greg Child, dan Mark Synett. Mereka memang pecinta alam yang hobi menaklukkan tebing-tebing tinggi dan curam. Entah apa yang ada dalam pikirannya, ketiga remaja ini menjalankan misinya untuk berkemah di dinding batu dengan pemandangan Arktik yang mengerikan. Tenda-tenda mereka dirikan di tempat yang tak biasa, tepatnya di Great Sell Peak, Kanada's Baffins Islands. Meski dilengkapi dengan berbagai pengaman, tetap saja aksi ketiganya bikin geleng kepala.
Kalau umumnya orang masak di dapur, beda cerita dengan petualang yang satu ini. Bradley Ambrose. Ia menikmati petualangannya dengan memasak makanan di atas kawah gunung berapi yang berpijar. Lewat akun YouTube pribadinya, ia mengabadikan setiap momen tersebut, sampai makanan yang ia masak pun ia nikmati sendiri. Usut punya usut, apa yang dilakukan pria asal Selandia Baru ini lantaran menjawab tantangan sang kekasih. Tempat anti-mainstream dijadikan tempat untuk cukur rambut. Itulah yang dilakukan Denis Yushin, seorang penata rambut asal Rusia. Semua berawal dari keinginannya keliling dunia, namun tetap bekerja sebagai penata rambut sepanjang perjalanan. Berbagai aksi ekstrim yang telah dilakukan Yushin antara lain, mencukur rambut sambil melompat dari ketinggian, rope jump, mencukur di helikopter, mencukur di dasar laut, mencukur sambil skydiving, hingga mencukur di gunung berapi.